Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Deli dengan NIM 129 dari PGMID. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Ada 4 jenis-jenis strategi pembelajaran yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru. Yang kedua ada strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa. Yang ketiga ada strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa. Dan yang keempat ada strategi pembelajaran ekspositori. Teman-teman, kita masuk dulu kepada strategi yang pertama, yaitu strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru. Strategi ini dibagi menjadi 2 strategi, yaitu strategi pembelajaran dengan atau oleh seorang guru, dan yang kedua ada strategi pembelajaran dengan atau oleh tim teaching. Strategi pembelajaran dengan seorang guru ini yaitu yang dimana pembelajaran dilaksanakan oleh seorang guru untuk mengajar sejumlah siswa. Contohnya misalnya dalam satu kelas atau satu ruangan yang dimana siswa dan guru itu belajar secara langsung atau tatap muka. Dan yang kedua ada strategi pembelajaran beregu. Strategi pembelajaran beregu ini yang dimana pembelajaran dilaksanakan oleh 2 atau lebih guru yang mengajar sejumlah siswa. Hal ini terjadi apabila 2 atau lebih guru tersebut mengajarkan satu mata pelajaran atau satu tema yang penyampaiannya atau pembahasannya itu menyangkut berbagai mata pelajaran. Misalnya guru A menjelaskan materi atau teori, dan guru B berkeliling menanyakan kepada siswa apakah ada siswa yang tidak memahami. Dan contoh lain misalnya dalam mata pelajaran prakarya, misalnya guru A menyampaikan materinya atau teorinya, bagaimana cara-cara membuat prakarya tersebut, dan guru B langsung mempraktekkan bagaimana pembuatan prakarya tersebut. Sedangkan guru C berkeliling mencari atau menanyakan kepada siswa apakah ada siswa yang tidak memahami cara membuat prakarya tersebut. Yang kedua ada strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa. Strategi ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi individual, yang kedua ada strategi pembelajaran kelompok kecil, dan yang ketiga ada strategi pembelajaran klasikal. Kita masuk kepada strategi pembelajaran secara individual. Strategi pembelajaran secara individual ini yang dimana pembelajaran itu diorganisir oleh siswa dengan orientasi pemberian kesempatan kepada setiap siswa secara individu dalam menyampaikan atau mengungkapkan kemampuan mereka sendiri atau gaya belajar mereka sendiri. Itu mungkin dengan tujuan yaitu untuk mengembangkan potensi dan kemampuan secara individu secara optimal. Contohnya misalnya seorang guru memberikan satu tugas tentang membuat satu rangkuman tentang metode pembelajaran. Itu dikerjakan di rumah. Di sana kita lihat siswa itu berimajinasi sendiri, mengerjakannya sendiri-sendiri tanpa melihat punya temannya. Yang kedua ada strategi pembelajaran kelompok kecil, yang dimana siswa-siswa diorganisir menjadi kelompok-kelompok kecil. Contohnya kita membagi sejumlah siswa dalam satu kelas itu, misalnya ada 3 sampai 7 orang dalam satu kelompok. Jadi
mereka itu mendiskusikan satu topik atau satu tema dan atau tugas-tugas yang telah dihadapkan kepada mereka agar mereka bisa saling bekerja sama, saling membantu temannya tanpa merendahkan kemampuan temannya tersebut. Yang ketiga ada strategi pembelajaran klasikal. Strategi pembelajaran klasikal ini yang dimana sejumlah siswa besarnya 35 atau sampai 45 orang diasumsikan mempunyai usia atau nilai yang sama atau kemampuan yang sama. Mereka tersebut 35 sampai 45 orang tersebut disatukan dalam satu ruangan atau satu kelas dan diajarkan oleh seorang guru dengan metode pembelajaran yang sama tanpa membedakan satu sama lain. Mereka diajarkan dengan metode yang sama kepada semua murid yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa. Strategi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran secara tatap muka face to face dan strategi pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Yang pertama dulu kita masuk ke strategi pembelajaran secara tatap muka. Strategi pembelajaran secara tatap muka ini yang dimana seorang guru dengan siswa berada dalam satu ruangan atau satu kelas dengan interaksi dan komunikasi pembelajaran secara langsung, secara face to face communication, yang artinya di mana seorang siswa dan guru tersebut langsung bertatap muka dalam pembelajaran, dalam belajar dan mengajar. Contohnya saja seperti yang kita lakukan selama ini, kita belajar di satu ruangan kelas, di gedung, di universitas maupun di sekolah, yang dimana kita secara langsung bertatap muka dengan dosen atau siswa yang secara langsung bertatap muka dengan guru. Yang kedua ada strategi pembelajaran jarak jauh, yang dimana strategi ini seorang guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung atau daring, yang dimana mereka tidak di dalam satu ruangan atau satu kelas. Contohnya yang terjadi pada tahun 2019, yang dimana ada virus COVID-19 yang mengakibatkan sekolah atau universitas ataupun perusahaan-perusahaan yang melarang orang-orang bertatap muka secara langsung. Itu menyebabkan sekolah-sekolah dan universitas melakukan pembelajaran secara daring, dan tentunya sebagai perantaranya itu teknologi seperti HP, laptop, komputer, dan alat teknologi lainnya, yang dimana itu membantu siswa dengan guru, dosen dengan mahasiswanya dalam melakukan belajar mengajar atau menyampaikan materi yang akan dipelajari. Contohnya aplikasinya misalnya Zoom atau Google Meet ataupun aplikasi lain yang biasa digunakan. Yang terakhir ada strategi pembelajaran ekspositori. Jadi teman-teman, strategi pembelajaran ekspositori ini yaitu strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Strategi pembelajaran ekspositori ini yang dimana seorang pendidik menjadi sumber utama dalam penyampaian informasi, sedangkan pendidik hanya sebagai penerima informasi. Jadi strategi ekspositori ini menitik beratkan kepada pendidik untuk menyampaikan informasi yang bersifat fakta kepada peserta didik. Contohnya misalnya ekspositori ini contohnya misalnya memberi seorang guru
menyampaikan fungsi, tujuan, pengertian yang bersifat fakta ataupun rumus-rumus matematika, fisika, kimia, itu kan semuanya berupa fakta. Strategi ekspositori ini dilakukan dengan metode ceramah. Apabila strategi ini hanya dilakukan satu strategi aja ini. Satu strategi ini dilakukan dalam satu mata pelajaran, maka siswa itu akan merasakan bosan atau cepat bosan dalam pembelajaran, karena strategi ini hanya berceramah atau menyampaikan materi saja. Tetapi jika dikombinasikan atau divariasikan dengan metode lain, mungkin siswa akan lebih semangat lagi atau tidak bosan. Jadi strategi ini jangan dilakukan dengan jadi strategi ini tidak efisien untuk satu saja, namun divariasikan dengan metode lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.